Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal asa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbi ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti wa sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'in tabina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan musannif hadzal kitab Syekh al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Bafadl al-Hadrami sahibul kitab al-Muqaddimatul Hadramiyah wa usulihi wa fi min jami' min silsilati bi anna taghasham bi rahmati wal maghfirah wa yuskinu fi jannah wa satara uyuba wa yaghfiru dzunuba wa yu'linu darajati fi jannah wa yanfa'una bi wasri wa anwari wa min barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian Majelis Ta'lim Sirrul Asrar yang berbahagia, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, serta Allah memberikan kita taufik wal hidayah min husnil khatimah, amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan materi kita, yaitu kitab fikih Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Kemarin terakhir halaman 233, yaitu syarat sahnya berjamaah. Sekarang syarat yang ketiga daripada syarat sahnya berjamaah. Baris yang kedua dari atas, asyartu salisu an yajtami'a fi masjidin wa in ba'udatil masafatu wa halatil abniyatu wa ughliqal babu bi syarti imkanil murur wa in kana fi ghairi masjidin musturito an la yakuna bainahuma wa baina kulli saffaini aksaru min salasumiatin zira'in takriban. Intaha. Asyartu salisu, syarat yang ketiga daripada sahnya berjamaah, an yajtami'a, yaitu berkumpulnya si imam dan makmum. Jadi yajtami'a di sini musanna domir. Dan berkumpulnya imam dan makmum di masjidin, di masjid. Itu syarat berjamaah. Ini pada teks awalnya begitu ya. Jadi maksudnya syaratnya itu di masjid. Tapi terusannya wa in ba'udatil masafatu, dan sekalipun jaraknya jauh, masafahnya jauh antara imam dan makmum, jauh. Kalau di masjid nggak apa-apa. Misalnya imamnya di depan, dekat mihrabnya, makmumnya di belakang dekat WC, biasa. Nah, namun hal itu makruh. Kan kita bicaranya sah, gitu kan? Apalagi sambil bersambung. Kalau itu tidak apa-apa. Seperti Jumatan kan luas tuh sampai keluar-luar, karena dia mutasalsul kan, bersambung, bersilsilah. Jadi itu nggak ada soal, boleh sah itu. Kayak di masjid yang biasa sholat gitu kan, banyak ke belakang. Wahalatil abniyatu, dan terhalang bangunan, tembok, tiang, tirai ataupun beton-beton.
Jadi masjid tiangnya banyak atau tembok nggak jadi masalah. Asal iya itu nanti dijelaskan wa ughliqal babu dan dikunci pintu. Jadi ada satu ruangan kayak di masjid kamu tuh ya kan? Kan samping tuh yang dekat mana tuh yang biasa naruh gudang itu? Sekretariat itu kan ada naruh gudang. Nah, itu kan tembok terpisah. Oke. Tapi masih nempel. Kemudian pakai tembok dan ada pintu nggak? Ada. Kemudian kunci dia. Nah, kalau misalnya dia sholat di dalam, kemudian dalam keadaan terkunci, ini masih area masjid tapi di dalam ada bangunan, itu nggak jadi masalah, sah sholatnya tetap. Bisarti imkanil mururi, dengan syarat memang itu tempatnya berjalan lalu lalang, bukan pintu yang terkunci paten. Nah, jadi memang untuk lalu lalang. Karena sebab dikunci, umpama tertutup karena misalnya kalau terbuka pintunya ini menghalangi satu shop, ngerti nggak? Ada model begitu tuh. Jadi masjid punya dua bangunan, misalnya. Kayak di misalnya masjid pakai rolling door atau apa pintu apa. Kalau dia pintunya modelnya begini, slide kan enak. Tapi ada model pintu yang kebuka, modelnya itu biasa. Tapi kalau seandainya pintu itu tidak ditutup, misalnya ini yang si daun ini menghalangi shop yang kan saya atau apalagi pandemi, nah ditutup lah tuh, cuman speakernya terdengar, cuman ditutup. Ada nggak masjid begitu tuh? Nah, saya terangin ya, ini kan ada masjid di areanya itu misalnya bersayap, bagian depan, serambi kanan dan kiri. Nah, biasanya area itu kan ada tembok bangunan kayak masjid kamu Al-Muhajirin gitu kan. Nah, untuk akses keluar dia punya pintu, yang ke kiri gak ada pintu kan gitu ya. Nah, pintunya bukan slide tapi yang punya kuping. Nah, terus karena Jumatan ditutup atau ber-AC, jadi ditutup. Yang di luar gimana? Nggak sah dong karena tertutup. Oh sah, nggak jadi masalah. Nah, jadi suara, yang penting itu memang dipakai murur, pakai berjalan, lalu lalang. Karena sebab sholat aja, ya kan? Jadi ditutup. Setelah sholat dibuka lagi, untuk karena orang mau keluar mana? Masa ngilang? Gue lewat samping-samping pintu itu ditutup. Saya banyak begitu. Oh nggak masalah. Begitu. Atau terhalang bangunan. Seperti tembok ini, di belakangnya masih area masjid, nah, tapi ada pintu. Nah, pintunya itu memang aksesnya bukan dari keluar dulu, keluar dari area masjid itu tidak boleh. Tapi kalau masih pintunya di dalam masjid itu boleh. Fa in kana fi ghairi masjidin, maka jika ada imam dan makmum keduanya, maka jika ada keduanya fi ghairi masjidin, selain di yang bukan masjid, seperti di rumah, di aula, di sekolah, di lapang, mana lagi. Semuanya selain dari masjid, gimana? Usturito disyaratkan alla yakuna bainahuma, tidaklah keadaan keduanya itu, maksudnya imam dan makmum, wa baina kulli sofain, dan antara setiap dua sof, aksaru min salasumi'atin dira'in, lebih daripada 300 jiro. Jadi antara shop imam dengan makmum, atau dari shop yang setiap sopain antara dua shop itu jaraknya tidak lebih dari 300 jiro, takriban kurang lebih. 300 jiro itu, satu jiro itu satu hasta kurang lebih 40 cm. 300 hasta berapa sen? Berapa meter? 200 meter. 120 200.
300 kali 40 ya. Kan kurang lebih 300 ziro hasta. Satu hasta 40. Kalau 300 ziro, Iya, 1300 1100 cm. nah berarti berapa meter? 120 meter. Jadi antara jarak imam dan makmum tidak melebihi 120 meter kalau posisinya di luar masjid. 120 meter. Jadi kalau di masjidnya besar seperti Istiqlal misalnya, atau masjid yang Masjidil Haram gitu ya, atau yang besar Istiqlal. Imamnya di sono gitu di depan. Cuman ada 2 shop. Nah, dia shopnya di mana? Di belakang sendiri. Paling ujung, tapi di masjid. Masih area masjid. Boleh. Karena masih di area masjid. Cuman hukumnya makruh sholat secara sendirian dalam berjamaah. Nah, kalau ia di luar masjid gimana? Tadi saya bilang bisa di lapang. Kalau 120 meter, nah dia sendiri dari antara sopain antara 2 sop itu, sop yang sebelumnya sama sesudahnya itu jauh gitu, terhalang. Nah, itu tidak sah. 120 meter. Di sini ke bawah lah tuh jaraknya. Fala yadurru ziyadatu salasati azru'in, maka tidak mengapa lebih dari 3 ziro, nggak apa-apa. Kalau di masjid lebih dari 3 ziro nggak apa-apa. Imam di sini 3 hasta, berarti 3 ubin, 1, 2, 3. Ya kalau sih contohnya 1, 2. Nah di situ jaraknya agak jauh dari imam dan makmum, nggak jadi soal, nggak apa-apa. Nah. Tapi lebih dari 3 ziro dihukumi makruh sekalipun di masjid. Jadi jaraknya itu harus di bawah 3 ziro, ya 100 meter, 100 cm lah, 1 meter lah. Seukuran sujud aja antara imam sama makmum, jangan jauh-jauh. Dan itu pun udah diajarin kemarin cara bagaimana berjamaah secara sendiri, berdua, dan ini posisinya kalau lagi berjamaah banyak. Kalau sendiri nggak begitu, tetap di depan. Ya. Dekat imam kalau sendiri. Wa alla yakuna bainahuma jidarun au babun muglak. Dan tidaklah keadaan keduanya itu temboknya atau pintunya terkunci. Tembok atau pintu terkunci. Au mardudun atau tertolak. Ini kalau di luar masjid. Seperti di rumah, sholat di sini, di rumah, tapi perempuannya di dalam, cuman terkunci, nah, terhalang oleh tembok kayak gini, terhalang. Suara sih kedengeran, cuma terhalang, gitu. Au subakun atau jendela. Jadi kayak terhalang tembok atau ada pintu tapi dipantek paku, terkunci, terpisah antara imam sama makmum, terpisah oleh tembok. Ini posisinya bagi yang sholatnya di mana? Di luar, di rumah atau di aula, di mana yang terhalang. Misalnya kalau di sholat nih di lapangan Idul Fitri, ya kan, yang ngatur sholatnya di lapangan, ngatur di kelas, tapi malah masih bersambung 120 meter, nggak jadi masalah. Kalau umpamanya terpisah, nah itu tidak boleh antara jarak si imam sama si makmum kalau
posisi walaupun dekat kurang dari 100 meter tapi terhalang tembok, buat apaan? Kayak satu bangunan rumah di ruang tamu, kemudian ceweknya pengen sholat tapi di kamar. Nah, kamar dikunci, ya nggak boleh lah tuh, mesti dibuka. Jadi karena gitu, laki-lakinya di ruang tamu, perempuannya di dapur, dapur di dalam. Lu masak tadi di kamar gitu, tapi kamarnya dikunci, tertutup. Gitu. Yang muglak yang dikunci. Au mardut tuh tertolak, misalnya dengan dipantek atau pintunya nggak bisa dibuka gitu, dipatenkan, tapi dulu bekas pintu ini. Atau pakai triplek, pintu pakai triplek bisa dibuka ya. Nah kalau mau sebetulnya kata dia di dalam itu sebetulnya kamar, cuman kalau mau masuk nggak lewat situ, lewat luar. Cuman kalau mau jamaah sini cuman kedengeran imamnya di area tamu misalnya, cuman di kamar dipantek pakai triplek, mau dikontrakin atau apalah gitu. Nah sehingga susah, itu nggak sah karena terhalang oleh pintu tadi, kunci. Kalau pertanyaannya begini, dalam kitab Majmu diterangkan juga itu ada. Jadi dia terbagi 3, posisi di masjid, posisi di luar masjid, posisi masjid, dan posisi di luar bersambung. Masjid nempel sama rumah warga, Gida Idul Fitri rame, banyak yang begitu. Nah nempel. Jadi bahasanya masjid menempel dengan fi ghairi masjid. Berarti bud. Ada masjid. Kemudian ketika berjamaah bludak. Yang dipakai di mana tuh? Di luar masjid dipakai juga, yang nggak bisa dipakai. Nah itu bagaimana? Tetap pakai aturan yang pertama tadi, yaitu dia tidak terhalang. Sekalipun imamnya di atas, makmumnya di bawah, itu nggak jadi, bukan perkara yang batal atau tidak, sah atau tidak. Atau sebaliknya, imamnya di lapang, kalau udah penuh, sebagian di dalam gedung, sebagian di dalam bangunan. Misalnya ada bangunan kosong, mau jadi lapang, ada bangunan kelas lah apalah gitu. Masjid bersambung sama lapang atau masjid bersambung sama bangunan. Nah si masjidnya ini keluar uber jamaahnya, lalu sebagiannya ke rumah warga atau ke ke lapang dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Ini fikih nih. Selama itu tidak ada penghalang seperti pintu ataupun tembok yang menghalangi keduanya. Wala yadurru takhallulu syari' wa nahdil kabir, dan tidak masalah terputus oleh jalan. Seperti masjid, jalanan, cuman ada rumah. Masjid, ya ini jalan, met. Ini ya masjid, jalan. Karena jalan utama. Nah, jadi ini masjid, yang jalan ini nggak dipakai sama warga, ini buat jalan. Cuman sembahyangnya pada setelah di jalan, tahu nggak? Di belakang yang tadi ya masjid ya, jalan. Uber keluar, nah habis keluar langsung jalan raya. Nah di sini setelah jalan rayanya kebun atau apalah, rumah atau lapang sebagainya, gimana? Nggak jadi masalah, sah tetap. Boleh nggak? Boleh. Layadur nggak apa-apa. Berarti walaupun jalan itu buat lalu lalang. Iya. Terus lagi sholat pada lagi itu. Ya nggak jadi soal, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu, Iya, tapi nggak sholat di jalanan. Iya. Kelewat jalan. Enggak, maksudnya di jalan tuh lalu lalang orang apa-apa?
Iya kagak ngapa-ngapa, itu jangan jadi pertanyaan. Itu aja yang kosong aja boleh, gimana lalu lalang gitu, nggak jadi masalah. Kan kita bicaranya fokusnya pada apa? Pada berjamaahnya sah apa enggak. Imamnya di masjid, jamaahnya di luar masjid tapi terhalang oleh jalan dulu. Iya kayak gitu tadi, Anda pengen tanya gitu. Jadi masjid, jalan, baru sembahyangnya di samping jalan, di area itunya, depan di jalanannya. Wa nahril kabir, dan sungai yang besar. Jadi masjid sampai nggak ada kali, masih sholat di kali, anyut. Ya. Jadi nyebrang dulu jembatan, baru di sampingnya. Kedengeran, kelihatan ada. Jadi dengerin khotib, ini kali. Masjid sana. Tapi itu ada murur, kalau ini kan matan, ada murur untuk menyampai kepada itu jalan. Maksudnya setidaknya jembatan. Jembatan biasa. Ya tidak sah kalau terputus. Menurut fikih Syafi'i, contoh. Depan masjid penuh, kok mungkin keluar udah pasti air, orang kali, pinggir kali. Nah di sini baru jalan sholat. Nah asal dari masjid ke situ ada akses jalan yang menghubungi, bukan jalan di air. Nah, harus nyebrang dulu pakai bahasa-bahasan, ada jembatan. Nah itu jadi syarat juga, maka nggak apa-apa. Tapi terdengar, ya kan, bisautin wasimain, baik dengan suara maupun dengan samain atau dengan didengar. Itu yang pada minggu lalu. Walal bahri baina safinatain, dan tidak pada di laut antara dua perahu. Tapi kalau di laut gimana? Kata dia, itu kalau di sini dikatakan tidak boleh. Yang satu di darat, yang satu di laut. Tapi kalau menurut fikih Nawawi, Syekh Nawawi boleh. Imamnya di air, di pantai, itu pinggir. Jamaahnya di darat, itu boleh. Begitupun sebaliknya. Nah kalau ini walal bahri baina safinatain, dan tidak pula dan tidak, kalau tadi kan boleh terputus oleh oleh sungai maupun oleh jalan. Nah tapi kalau laut enggak, antara dua perahu. Nih di laut nelayan ada dua, apa sih, nangkep ikan, begini perahunya. Walaupun dia posisinya tidak sejajar, yaudah kita bikin dua aja yuk, begini jadinya. Yang ini imam sama makmum karena cuma dapat dua sop, ya orang perahunya kecil. Yang bikin satu lagi jamaah di belakang, temu terputus, paham? Nah, jamaahnya di sini, imamnya di mana? Di perahu yang ini, makmumnya di mana? Di perahu yang ini, boleh? Tidak boleh. Harus menyatu di sini. Ya kalau emang cuma dapatnya tiga orang, di sini bikin aja lagi. Kalau dalam satu kapal peri baru boleh, kan banyak, karena satu boleh. Kalau dua kapal peri pakai toa, Allahu Akbar, tidak boleh. Tapi kalau dia satu, cuman yang jamaahnya di darat, itu boleh. Kayak sok-sokan nelayan jadi imam, gue udah seperahu aja dah. Nah, makmumnya di mana? Di darat, di pantai. Boleh. Begitupun sebaliknya. Imamnya di pantai, di bibirnya, makmumnya di mana? Dia seperahu semua, nggak masalah. Gitu. Yang nggak boleh perahu sama perahu. Gitu ya. Cukup. Insya Allah kita lanjut pada sesi minggu depan. Cukup sampai sini. Ini penjelasannya agak panjang. Pada minggu depan wa iza waqafa ahaduhuma
fi suflin wal akhar fi uluwin usulito muhadzatu ahadima akhar fi ghairi masjid. Nanti saya akan jelaskan. Jadi ini berhubungan tentang nanti bagaimana imam di atas, makmum di bawah, dan begitu sebaliknya, atau pada posisi makmum ada di luar dan makmum seperti tadi saya jelasin, imamnya di dalam dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi intinya ketika kesimpulannya, kalau kita sholat di masjid itu nggak ada pembatas, sah, boleh. Mau jaraknya antara satu imam dengan makmum sejauh apapun nggak jadi soal, karena berada posisi di mana? Di masjid. Tapi kalau di luar masjid itu ada batasan. Berapa? Salasumiyati jirotin, atau sekitar 300 jiro. Salasumiyah 300 jiro atau 120 meter. Nah itu. Walaupun Anda sholat imamnya di masjid, imamnya di posisinya adalah di mihrabnya, Anda paling belakang sendiri di masjid, di paling belakang boleh, sah, tapi hukumnya makruh. Kita bicaranya sah, bicaranya kan sah, tapi hukumnya makruh gitu. Nah, jarak ideal antara imam dan makmum tidak melebihi dari 3 ziro atau seukuran 20 cm atau semeter 20. Lebih dari itu udah tidak ideal. Walaupun boleh tapi tidak ideal. Misal 2 meter, makmum sini mau ngapain jauh-jauh? Nah, cukup hanya seukuran sujud. Indonesia kan kecil-kecil, paling 90 sampai semeter lah, itu udah ideal banget. Untuk sujud berapa sejadah ini ukuran? Meter. Enggak lebih nih. 120, dia kurang lebih 3 hasta. Dia jangan lebih dari 3 hasta aja dah. Ya, kurang lebih semeter 10 atau semeter 20 tergantung sejadahnya. Jadi begitu ukurannya. Tapi itu bagi jamaahnya banyak. Kalau jamaahnya cuma makmumnya cuma 1 orang, imamnya 1 makmum, ya nggak usah begitu. Posisinya tetap pada pola yang saya ajari minggu lalu, yaitu menempel dekat. 2 minggu lalu udah saya ajarin. Nah, kalau lebih dari 2, 3, maka dikatakan itu baru banyak. Gitu. Caranya seperti tidak lebih dari 3 ziro. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa la yudina wa rahmaka ma rabbana shighar wa li jami'il muslimin fil ahya'i wal amwat. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakkirna manusina wa fahimna ma ja'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?